Shalom adik-adik semua, apa kabarnya yang di rumah? Pasti luar biasa kan? Nah, kita hari ini kembali lagi di ibadah Komisi Anak. Hari ini kakak ditemenin oleh Kak Siska dan juga Kak Jojo. Sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami saat ini akan memuji nama-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju padamu dan biar kami bisa bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anak-Mu Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, pastinya kita harus semangat ya memuji Tuhan. Nah kita mau katakan bahwa kita ini istimewa loh. Bukan karena kata orang, bukan juga karena pujian orang, tapi karena kata Tuhan. Yuk kakak-kakak, mainkan. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan gagahku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan gagahku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan gagahku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan gagahku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Bapa kita sungguh baik dan teramat baik buat kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan, aku memujimu
Setuju adik-adik? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Biar Engkau yang memberkati setiap kami, biar kami juga tetap fokus mendengarkan firman-Mu dan tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Melalui nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Tetap Setia Dalam Kasih. Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 6 sampai 22 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Tujuan pembelajarannya untuk memahami bahwa pelayanan itu memerlukan sikap tegas berlandaskan pada kasih sehingga mampu setia dan mengasihi teman dalam pelayanan. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita simak tayangan video berikut ini. Paulus dan Barnabas menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu
dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, bagaimana adik-adik tayangan videonya? Seru ya? Dari tayangan video tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa pada awalnya Paulus dan Barnabas sangat kompak dalam perkabaran Injil ke daerah-daerah. Kondisi gereja mula-mula pun sudah mulai memiliki kesadaran bahwa keselamatan bukan karena hukum Taurat, tetapi oleh karena anugerah Allah saja. Paulus berniat untuk memberi perhatian dan kasih yang lebih besar bagi pengembangan gereja-gereja yang dulu didirikannya. Kehadiran Paulus akan sangat membantu bagi mereka yang menghadapi pergumulan, kesusahan, dan kesulitan. Paulus pun menyampaikan idenya kepada Barnabas, dan ia pun menyambut dengan baik. Namun, Barnabas berharap dalam misi mereka kali ini, Yohanes Markus dapat diajak atau diikutsertakan. Oleh karena keinginan Barnabas ini, terjadilah perselisihan di antara keduanya. Terjadi perbedaan pandangan di antara Paulus dan Barnabas. Paulus tidak mau Markus ikut, sedangkan Barnabas ingin Paulus memberikan kesempatan lagi kepada Markus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 menjelaskan bahwa Yohanes Markus awalnya ikut bersama, tetapi dalam perjalanan besar itu ia tidak tahan dan kembali ke Yerusalem. Untuk itu, Paulus merasa Markus belum siap untuk menghadapi kesukaran dalam pelayanan. Karena perbedaan pendapat tersebut, akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Kita dapat belajar adik-adik bahwa hal remeh dapat menimbulkan perpecahan. Namun, kita dapat belajar juga, yang pertama, pertengkaran dapat merusak persahabatan, tetapi kasih Allah terus merekatkan agar kita tidak dicerai-beraikan oleh permusuhan. Yang kedua, pekerjaan Allah tetap berjalan meskipun dalam perselisihan. Perselisihan Paulus dan Barnabas tidak berlangsung selamanya. Pada akhirnya, Paulus mau menerima Markus, bahkan kehadirannya penting bagi Paulus. Nah, kita belajar banyak ya adik-adik. Kali ini kita akan masuk ke bagian ayat hafalan yang terambil dari Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kanungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan lupa dihafalkan ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak pembawa damai. Kami mau hidup berdamai dengan semua orang, dengan adik kami, kakak kami, orang tua kami, dan juga teman-teman kami. Biarlah kuasa kasih Tuhan mengikat kami dalam tali persaudaraan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.